Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken maos kitab Wasiyatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani ingkang nomor 3 kangge hajat kita sedaya. Ila hadratin Nabi wa ila hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita lanjutaken halaman 6 baris nomor kali saking ngandam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Ali, tamanna ngarep-ngarep sapa Jibrilu malaikat Jibril. Ayyakuna ing yen ta ana sapa malaikat Jibril iku mimbani Adam dadi anak putune Adam. Lisabai khisalin maring pitu pira-pira tingkah. Rupane as-shalawatil khamsi suwiji salat 5 waktu ma'al imami sertane imam. Wa mujalasatil ulama'i lan lelungguhan bareng para ulama. Wa iyadatul maridi lan nyambangi wong lara. Wa tasyyi'il janazati lan ngiringi jenazah. Wasaqyil ma'i lan nguwehi ngombe banyu. Wasulhi lan ngakuraken bainal itsnaini ing antarane wong loro. Wa ikramil jari lan mulyakaken tangga. Wal yatimi lan mulyakaken anak yatim. Fahris mongko luboho sira ala dzalika ing atase mengkono-mengkono. Niki nasihati Rasulullah dateng Sayyidina Ali. Tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam. Malaikat Jibril itu mengangan-angan, menginginkan pingin dadi menungso. Nah, ini menurut kita kan malaikat Jibril, malaikat itu wis sak api-apike makhluke Gusti Allah kan ngoten nggih. Tapi malaikat Jibril itu ternyata pernah pingin dadi menungso. Padahal menungso ana sing pingin dadi malaikat. Enten riyen tapi enten zamane sapa Lia Aiden tapi sampun sedo. Lia Aiden niku enten gak ada komunitas naminipun komunitas Eden ya. Komunitas malaikat nih. Aden nih swarga. Lia Aiden, Lia Aminuddin daerah Jakarta mriku. Menungso pingin dadi malaikat, padahal malaikat Jibril niku pingin dadi menungso. Kenapa kok malaikat Jibril itu pingin jadi manusia? Disebabkan manusia bisa melakukan 7 hal ini sementara saya tidak gitu.
Dan menunjukkan bahwa 7 hal ini sangat istimewa yang semestinya kita harus menjaga ini. Semestinya kita harus betul-betul mengambil 7 hal ini sebagai sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Apa 7 hal itu? As-shalawatil khamsi ma'al imami, sholat berjamaah 5 waktu. Sholat berjamaah 5 waktu. Pun saged sedaya nggih. Nih, jamaah niki insyaallah pun saged. 5 waktu. Nggih nek saged nggih teng masjid. Nek mboten saged teng tempat kerja ya. Yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah. Tapi lebih utama lagi di masjid ya. Lebih utama lagi di masjid. Wa mujalasatil ulama'i, yang berikutnya adalah duduk-duduk bersama para ulama, duduk-duduk bersama orang yang pinter agama. Kenapa duduk-duduk bersama ulama itu jadi istimewa? Karena ya pastinya yang diomongkan itu hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Duduk-duduk bersama ulama itu apa Pak? Ngerumpi dah. Kalau sama ulama mestine nopo? Nggih ngaji, nopo malih? Nggih zikir bersama, saling ingat mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Niku para ulama. Wa iyadatul maridi, dan nyambangi wong loro. Nyambangi wong loro. Nomor sekawan, wa tasyi'il janazati, lan ngiringi jenazah. Ngiringi jenazah. Ini istimewa. Wa saqil ma'i, dan berikutnya memberi minum air kepada orang lain. Walaupun cuma banyu ya, banyu. Tapi tiang-tiang riyen niku nek ngarepe omah ngono enten apa nih kendi ya. Tiang riyen enten kendi. Terus Pak Hamim niku pinggire griyane enten kendi. Sakniki ganti galon. Nah, nek kendi ku cilik, Pak. Tapi sing digoleki kan ademe ya. Kendi niku seger ngoten ya. Sakniki ganti galon. Nah, dikai banyu. Artinya sekecil apapun amal itu bisa jadi itu yang menyelamatkan kita. Wasulhi bainal itsnaini, nomor berikutnya adalah mengakurkan ya, mengakurkan niku napa? Ngakurno niku napa? Nggih, merukunkan. Merukunkan dua orang yang berselisih. Merukunkan dua orang yang berselisih. Kurang asik, Pak. Ono wong tukaran enak disurai ya ben rame. Yang sakniki ngoten. Yang sakniki ngoten. Padahal istimewa sekali kalau ada orang yang lagi bertengkar itu harus didamaikan. Wa ikramil jari lan mulyakaken tangga. Wa ikramil jari lan mulyakaken tangga. Wal yatimi lan mulyakaken anak yatim. Jadi 7 hal inilah yang istimewa, yang jikalau kita tahu bahwasannya 7 hal ini sangat diinginkan oleh malaikat Jibril sampai-sampai beliau ingin menjadi manusia. Artinya 7 perkara ini perkara yang sangat istimewa. Monggo dilampahi. Napa nomor 7 hal kalau wau nomor setunggal napa? Salat jamaah. Angel napa mboten? Mboten ae, digawe mboten ae, diupayakan. Nomor kali napa? Duduk-duduk bersama ulama, mboten ngopi bareng, tapi napa? Ya konsultasi agama. Yes ngopi bareng gak apa-apa, cuma biasanya nek ngopine karo ulama nggih mestine ngomongi sing apik. Wa iya nomor 3 napa?
nyambangi tiang sakit. Nomor sekawan ngiringi jenazah. Ngiringi jenazah. Nomor gangsal memberi minum air. Nomor 6 apa? Ngakuraken, nah, mendamaikan orang yang lagi berselisih. Nomor 7 memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Fahris ala dzalik mongko lubaha sira ing atase mengkono-mengkono. Maka keenam hal inilah ayo kita betul-betul luba. Napa luba niku? Luba niku napa? Loman bahasane luba niku rakus. Rakus itu berarti ya semangat untuk ini, untuk mencapai itu luba, rakus. Nih di napa niki? Di kamus itu luba niku ternyata rakus artinya. Ya Ali he Ali salli bil laili walau kahala bisyatin fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Salli salatu sira bil laili ing dalem wengi walau kahala bisyatin senajan kelawan sak pengepuhan wedhus. Fal musalli mongko utawi wong kang salat bil laili ing dalem wengi iku ahsanun nasi luwe bagus-baguse menungso, apane wajahan wajahi. Sholli bil laili, salatlah kalian bil laili pada waktu malam. Salat apa malam niku? Salat tahajud, salat isya, salat tahajud ya. Walau kahala bisyatin, walaupun sedikit salatnya itu. Diibaratkan dengan sedikitnya waktu yang dipakai untuk sholat itu seperti waktu untuk memerah susune kambing. Suwe napa mboten memerah susu kambing? Nanti semerap jenengan memerah susu kambing. Memerah susu kambing kali merah susu sapi niku benten. Kula nate ningali memerah susu kambing niku luar biasa. Kambing niku sae ya. Jadi kambing yang diperah itu mereka itu malah butuh diperah. Susunya itu butuh diperah, Pak. Dipacet niku enten. Kambing yang diperah itu. Jadi mereka itu tidak tidak berontak. Bahkan mereka itu antri untuk mau diperah. Jadi gantian iki metu, iki mlebu dhewe, tanpa disuruh mlebu dhewe. Wah, asik gitu. Berarti memang pingin diperah gitu. Dan memang sebentar memerah susu kambing itu ya tidak lebih dari 5 menit lah. Ini kula tingali ngoten. Nek susu sapi suwe Bu, soalnya gede, cerot. Nah, jadi artinya sholatlah malam walaupun sebentar, walaupun sak rakaat, 2 rakaat, nggih ayo diupayakan bisa sholat malam. Fal musalli bil laili, maka orang yang sholat di waktu malam itu adalah ahsanun nasi, sebagus-bagusnya manusia wajahnya. Wajahnya akan mencorong orang yang biasa sholat malam. Kula seiling biyen niku ngaji niki. Terus guru kula niku nek sering sholat malam, wajahmu nek esuk iku bercahaya. Ben esuk ngoten kula ningali kaca. Murup gaya aku. Lho lah enak Pak, nek mencorong berarti wis gak usah perawatan wajah Pak. Mencorong dewi. Ya. Kalau kalau dipikir-pikir memang orang yang wajah itu adalah ekspresi dari jiwa ya, ekspresi dari jiwa. Orang tahu kalau orang itu senang atau tidak itu dari wajahnya. Orang senang dan tidak,
orang itu marah dan tidak itu dari wajahnya. Kenapa? Karena wajah itu ekspresi dari jiwanya, dari dalam dirinya. Orang yang sholat malam dengan keikhlasan, dengan niat memang takarrub kepada Allah, maka minimal dia itu sudah selamat dari dirinya sendiri. Dia itu sudah selamat dari dirinya sendiri. Sholat malam itu kan sholat yang memang betul-betul beda dengan sholat-sholat biasa. Kalau sholat-sholat biasa kan mungkin masih ada bentuk-bentuk riya dari diri kita. Penyakit hati itu masih ada. Tapi kalau sholat malam, sopo sing delok? Kan mboten enten sing delok. Sholat malam apa gak itu kan urusannya DI karo Gusti Allah. Sehingga betul-betul orang yang mau bangun malam untuk sholat malam itu betul-betul dari jiwanya, dari dirinya. Kemudian wudu adem. Kalau memang mau mandi pada waktu itu mandi yang betul-betul sehat, seger banget. Ya. Terus kemudian sholat. Ketika sholat betul-betul kita tobat kepada Allah di situ itu luar biasa. Nangis. Ini sing paling asik memang malam itu. Ya. Terus kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, di situ kita beristighfar, entek-entekan mengeluh kepada Allah terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Terus kemudian memohon maaf, terus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Pasti di pagi harinya itu akan merasa plong, seger. Pasti plong dan seger. Nek mboten ngoten nggih berarti sik dereng napa kurang baik lah. Salatnya diperbaiki lagi. Lah dari situlah akan memancarkan sebuah rasa tenang, merasa plong dalam menghadapi hidup sehingga wajahnya berseri-seri. Nah, itu kalau memang kita analisa mungkin seperti itu. Tapi apakah secara zahir wajah orang yang sholat malam itu betul-betul bersinar? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Karena Rasulullah pun mengatakan demikian, ahsanun nasi wajahan, sebaik-baiknya wajah orang yang sholat malam itu. Yang dimaksud dengan di Al-Quran itu min asaris sujud, banyak sujudnya itu tanda-tanda sujud itu mboten bathuke sing ireng diosok-osok mungkin ireng nih. Apa Pak Maruf bathuke kok ireng kebentuk. Asaris sujud itu ngene iki mau. Ya. Bercahayanya wajah itu. Ya, bercahayanya wajah itu. Sama kalian nopo pembedane antara umatnya Rasulullah dengan umat-umat yang lain. Umatnya Rasulullah itu nanti di akhirat itu ditandai dengan bersinarnya tempat-tempat yang dipakai untuk berwudu itu. Ya. Cobi panjenengan saged ningali teng donya wong sing kakean wudu bersinar ngoten. Kan nggih mboten. Artinya apa? Hadirin jamaah rahimakumullah, asaris sujud ataupun wajah yang bersinar sebaik-baiknya wajah itu bisa diartikan dua hal. Yang pertama, nanti di akhirat itu akan menjadi wajah yang seindah-indahnya wajah. Seperti halnya wudu tadi itu. Ya. Atau memang bisa jadi yaitu tadi arti kinayah bahwasannya ya orang yang betul-betul biwajihin tolkin dengan wajah yang sangat-sangat indah dipandang orang. Ya. Itu orang yang biasa membiasakan sholat malam walaupun 2 rakaat, walaupun sebanyak-banyaknya berapa. Pun gak usah niki napa, gak usah akeh-akeh. Pak Hamim donga napa niki membangunkan panjenengan sholat ataupun pada waktu tarhim kan si enten ya tarhim niku bon 2 rakaat enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza kabbarta lis-sholati fafarrij asabi'aka warfa' yadaika hadwa mankibaika
Idza kabbarta tatkalane takbir sapa sira lis sholati krana salat fafarrij mongko benggangaken sira asabiaka ing pira-pira driji sira warfa lan ngangkato sira yadaika ing tangan loro sira hadwa mangkibaika ing pancere pundak loro sira wa idza kabbarta lan tatkalane takbiratul ihram sapa sira fadha mongko nyeleo sira yaminaka ing tangan tengen sira ala shimalika ing atase tangan kiwa sira tahta surratika ing ngisore udel sira wa idza raka'ta lan tatkalane rukuk sapa sira fadha mongko nyeleo sira yadaika ing tangan loro sira ala rukbatika ing atase dengkul sira fafarrij lan benggangno sira baina asabiaka ing antarane pira-pira driji sira. Nah, ini tentang nasihat Nabi kepada Ali berkenaan dengan sholat. Idza kabbarta ketika kita bertakbir, ketika kita membaca takbiratul ihram, lis sholati untuk melaksanakan sholat, fafarrij asabi'aka maka renggangkan asabi'aka driji-driji kita ya, jari-jari kita. Jadi takbir itu tangannya dipenggang nih mboten diambak Allah. Jadi nggih secukupnya ya. Secukupnya seindahnya ya. Jadi mboten ditumpuk Allah. Mboten tumpuk elek ngene ya elek, ngene ya elek. Jadi pas-pas. Allahu akbar ya. Warfa yadaika hadwa mangkibaika ya. Kemudian angkat kedua tanganmu itu hadwa mangkibaika ing puncere pundak loro sira. Jadi di atas pundak begini ada beberapa riwayat itu. Jadi takbir itu begini ya, di depan, menghadap ke depan pun ngeten Allah. Ke depan, menghadap ke depan. Terus ininya ojo menggang, ojo mingkup, setengah-tengah lah. Allahu akbar. Atau di depan dada. Allah ini lurus dengan ini pundak ya. Wa idza kabbarta fadha yaminika, kemudian ketika kamu takbir fadha maka letakkan tangan kananmu di atas tangan kirimu. Jadi ngeten. Dicekel tangan kiri ini dicekel oleh tangan kanan. Ini sunnah. Ini panjenengan teng Arab mijing macam-macam salat iki. Salat yang paling tertib di Arab itu ya salatnya orang Indonesia. Salatnya yang paling tertib di Arab itu ya salatnya orang Indonesia. Orang Indonesia, orang Malaysia itu salatnya paling tertib. Salatnya orang-orang di luar itu luar biasa. Macam-macam, ono sing mlaku, ono sing takbir Allahu akbar gak pakai napa? Gak pakai sendakep, ono sing wis gak pakai ngangkat tangan langsung sendakep. Nek panjenengan ningali ngoten nggih. Iki sing dinut. Gak usah ngenut wong-wong, ngenut pas ono Indonesia wae. Sampe nek ngenut ono kono bingung karepe dhewe. Ojo dianggep teng mriku niku, wonge jubahan, surbanan, salate kok aneh-aneh. Wah, berarti ku syekh. Melok kono ae salate. Akhire napa? Mulai teko haji, salat sampean kok siji yo. Apa aku melok wong sing jubah-jubahan syekh napa. Padahal nek kono iki dodol buah-buahan. Jadi hadirin teng mriku niku mboten ketinggal sapa sing syekh, sapa sing kiai niku, kiai gedhe teng mriki niku teng mriku niku wis padha wae, padha.
Sehingga memang orang sebelum haji itu harus mengikuti manasik itu di situ. Kenapa? Karena memang banyak rupa untuk pelaksanaan ibadah itu agar kita tidak goyang dengan kaifiyah cara-cara ibadah kita, maka kita ini harus mengikuti manasik. Gitu. Letakkan tangan kiri, kemudian tangan kanannya memegangi. Wa idza raka'ta fadha yadaika. Kemudian jikalau kamu rukuk, maka letakkan tanganmu di dengkul. Ya. Fafarrij baina asabi'aka, kemudian jangan terlalu muncup, jangan terlalu benggang di antara itulah. Lah, orang rukuk itu niku nggih sing penting napa? Dingkluk niku pun rukuk. Tapi sempurnanya rukuk itu ya. Sempurnanya rukuk itu adalah rata. Mulai dari kepala sampai ini itu rata. Bagaimana bisa rata? Nek tangane nyekel napa niku? Lutut. Nah, ancer-ancer ini nyekel lutut itu mesti rata. Mesti rata. Lupa tangani dawa ya, Pak. Ya masih dawa, dicoba lah. Panjenengan taruh di ini lutut itu mesti rata. Kalau memang kondisinya sempurna. Lupa tangani putul ya, Pak. Kayak so, ya siji mana kan. Tapi kalau sempurna itu cukup ditaruh di kedua lutut itu sudah rata, dan itu sempurnanya orang rukuk. Tapi kalau ndak bisa, Pak, aku pas iku encoken ya, Pak. Ya wis ya rada dingkluk didik ini wis cukup. Itu rukuk ya. Rukuk. Tanda kita rukuk. Ya, rukuk kepada Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, niku mawon 3 nasihat yang dinasihatkan Rasulullah kepada kita. Semoga kita bisa ngelampai.